Shalom sahabat-sahabat Hodo semuanya, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya damai, kasih, dan pertolongan dari Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita bersama. Dan dalam pertolongan Roh Kudus, kita selalu dimampukan untuk melakukan firman-Nya dan kehendak-Nya. Dalam video hari ini kita akan melanjutkan renungan berseri yang saya beri judul besar, yaitu mengikuti jejak-Nya. Dan dalam video hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan judul apa itu jalan Tuhan. Dan biarlah renungan hari ini dapat memberkati kita semua, dapat membuat hidup kita semakin dekat kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pembahasan mengenai jalan Tuhan tidak bisa dilepaskan dari pribadi Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi kita menemukan kata jalan. Di sini Yesus mengatakan bahwa Dialah jalan, akulah jalan. Dalam bahasa Yunani koine disebutkan ego emi hohodos, akulah jalan. Saudaraku yang terkasih, pernyataan ini bukan sekedar gambaran rohani atau kata-kata simbolis. Ini adalah pernyataan identitas. Yesus tidak mengatakan bahwa ia menunjukkan jalan atau mengarahkan jalan atau menunjukkan rute kepada sesuatu tempat. Tetapi dia berkata bahwa dirinya lah jalan itu sendiri. Artinya ketika kita berbicara tentang jalan Tuhan, kita tidak sedang berbicara tentang aturan agama, sistem moral, ataupun tradisi gereja. Jalan Tuhan adalah pribadi yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, itu berarti kita mengikuti Kristus secara pribadi, hidup dalam relasi dengan Dia, dan berjalan bersama Dia setiap hari. Saudaraku yang terkasih, secara sederhana, kata Yunani hodos itu berarti jalan, rute, atau kita dapat simpulkan secara rohani yaitu cara hidup. Jalan selalu berbicara tentang arah dan perjalanan. Jika seseorang berada di suatu jalan, berarti ia sedang menuju kepada suatu tempat. Nah, karena itu pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah saya percaya kepada Yesus, tetapi apakah arah hidup saya benar-benar menuju Yesus. Menarik bukan pembahasan hari ini? Mari kita lanjutkan. Saudaraku yang terkasih, seseorang bisa saja mengaku percaya, bahkan aktif dalam pelayanan, tetapi arah hidupnya belum tentu selaras dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang melayani di altar Tuhan, dipercayakan banyak pelayanan. Dia mengasihi pekerjaan Tuhan, tapi belum tentu dia mengasihi Tuhan. Belum tentu dia mau memberikan waktu pribadi dengan Tuhan. Orang bisa saja melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan, melakukan firman Tuhan, memimpin pujian atau pelayanan-pelayanan yang lain. Tetapi pertanyaannya, belum tentu hidupnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia melakukan pelayanan mungkin karena dia mampu, mungkin dia bisa, dia punya talenta, dia punya karunia. Tapi ketika berbicara tentang kehidupan yang selaras dengan Tuhan, belum tentu. Tetapi jika orang tersebut mengasihi Tuhan, hidupnya mau dipersembahkan kepada Tuhan, ingin memberi waktu pribadi kepada Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan, maka pada saat yang sama ia pasti bisa mengasihi atau melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, jalan menuntut keselarasan arah.
Mengikuti jalan Tuhan berarti hidup kita semakin hari semakin bergerak mendekat kepada Kristus dalam pikiran, dalam setiap keputusan dan karakter kita itu harus sesuai kepada Kristus, harus menuju kepada Kristus. Biarlah seluruh pemikiran kita selaras dengan Kristus, perkataan kita selaras dengan Kristus, kehendak dan mimpi-mimpi kita selaras dengan kehendak Kristus. Saudaraku yang terkasih, jalan Tuhan juga adalah jalan penyerahan diri. Dalam Injil Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudaraku yang terkasih, Yesus berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Sekali lagi, memikul salib setiap hari dan mengikut Dia. Di lain waktu kita akan membahas tentang apa itu memikul salib setiap hari. Nah, saudaraku, ini menunjukkan bahwa mengikut Yesus bukan hanya pengalaman sesaat yang penuh emosi, tapi keputusan yang diperbaharui setiap hari oleh tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Menyangkal diri berarti menempatkan kehendak Kristus di atas keinginan pribadi. Memikul salib berarti bersedia taat, bersedia menderita, sekalipun itu tidak mudah. Kadang itu berarti mengampuni ketika hati masih terluka. Kadang berarti tetap jujur ketika ada kesempatan untuk curang atau berbohong. Kadang berarti tetap setia ketika keadaan menekan. Saudaraku, jalan Tuhan bukan selalu jalan yang nyaman, tetapi jalan yang penuh dengan kebenaran. Selain itu, jalan Tuhan pasti membawa perubahan. Mengikut Kristus tidak mungkin membuat hidup kita sama. Jika seseorang berkata ia mengikut Yesus, tetapi tidak ada pembaharuan dalam cara berpikir, berbicara, ataupun bertindak, maka perlu ada perenungan yang jujur. Apakah benar-benar mengikuti Yesus atau hanya mengikuti keinginan atau ego pribadi? Saudaraku, Yesus bukan hanya juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa, tetapi Ia adalah Tuhan yang membentuk hidup kita. Betul, Yesus menyelamatkan kita, tapi pada saat yang sama Yesus juga membentuk hidup kita. Jalan Tuhan membentuk hati kita. Jalan Tuhan membuat kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sekalipun hati kita terluka. Mengikuti jalan Tuhan berarti kita dapat mengoreksi cara berpikir kita, memurnikan motivasi kita, apapun itu termasuk dalam pelayanan, dan mengarahkan kembali tujuan hidup kita. Saudaraku, artinya jalan Tuhan bersifat tegas dan jelas. Jika Yesus berkata, "Akulah jalan," yang terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, maka Ia bukan salah satu pilihan di antara banyak pilihan, melainkan Ia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada yang lain. Ini sangat jelas. Ini bukan soal mereka lebih benar dari orang lain, tetapi soal setia kepada apa yang Kristus sendiri katakan. Saudaraku, pemuridan sejati dibangun bukan di atas kenyamanan atau penerimaan dunia, tetapi di atas kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, jalan Tuhan bukan sekedar konsep yang dipelajari dalam kelas. Ia adalah realitas yang harus dijalani. Ia menuntut relasi dengan Kristus, keselarasan arah hidup, penyerahan diri setiap hari, ingin dan mau dituntun oleh Roh Kudus, adanya pembaharuan karakter dalam kehidupan kita. Saudaraku, jalan Tuhan itu sangat indah jika kita melaluinya dengan hati yang tulus dan terbuka kepada Tuhan. Dan pada akhirnya pertanyaannya sederhana namun mendalam. Apakah kita hanya mengenal tentang jalan itu, atau kita benar-benar sedang berjalan di dalamnya? Saudaraku, di bagian penutup,
Jalan Tuhan bukan hanya sesuatu yang kita pahami secara intelektual. Betul, memang kita dapat belajar menggali teks, apa itu jalan Tuhan, apa itu kebenaran, apa itu hidup di dalam Tuhan. Dengan seluruh informasi teknologi yang ada, kita bisa memahaminya. Tetapi sesuatu yang harus kita jalani setiap hari adalah kita hidup di dalam Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau mempercayakan hidup ini sepenuhnya ke dalam Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, bukan karena kita orang kaya, kita banyak relasi, kita dari segi finansial kita mampu, bukan. Jalan Tuhan menuntut ketergantungan kita kepada Yesus. Saudaraku, mengikut Kristus bukan sekedar mengaku percaya di mulut saja, tetapi mengarahkan hidup kita kepadanya, langkah demi langkah. Karena itu mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup kita benar-benar sedang berjalan di jalan itu? Jika Yesus adalah jalan, maka satu-satunya cara untuk tetap berada di dalamnya adalah terus berjalan bersama Dia. Jangan menyimpang atau lari atau bahkan meninggalkan jalan itu. Ketika kita memutuskan untuk berjalan bersama dengan Yesus, mari kita terus dengar firman Tuhan. Mau dibentuk dan mempelajari firman Tuhan, mentaati kehendaknya, dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya, iman yang sejati bukan hanya tentang mengetahui jalan itu, tetapi tentang tetap berjalan di dalamnya bersama Kristus. Allah Roh Kudus menyertai kita. Puji Tuhan.